Datanya sudah saya salin dari Excel ke aplikasi SPSS pada data view. Kemudian kita bisa melihat di variable view itu ada name, kemudian kita ubah menjadi X, dan di bawahnya ubah menjadi nilai Y. Lalu kita masuk ke label. Di label ini kita isi dengan data soalnya, di mana nilai X-nya yaitu adalah level hidrokarbon. Kita isi di sini. Lalu di nomor 2 kita isi dengan kemurnian Y dalam kurung persen. Selanjutnya untuk measure kita ubah ke scale kedua kotaknya. Kemudian kita analyze. Lalu kita tekan deskriptif statistik dan deskriptif. Kemudian kita pindahkan keduanya ke kotak variabel. Lalu option, karena kita tidak memilih minimum maksimum, maka kita hilangkan saja checklistnya dan kita checklist bagian variance. Lalu skewness. Kemudian kita tekan continue. Lalu OK. Dapat dilihat pada tabel berikut, level hidrokarbon dengan rata-rata dalam 20 sampel yang diuji adalah 1,1960%. Sedangkan rata-rata kemurnian dalam 20 sampel adalah 92,16,05%. Maka, level hidrokarbon memiliki nilai rata-rata yang relatif rendah dibandingkan dengan kemurnian. Data kemurnian menunjukkan rata-rata kemurnian yang cukup tinggi, yaitu di atas 90%. Selanjutnya, standar deviasi. Pada level hidrokarbon, nilainya 0,18930. Penyebaran nilai-nilai ini sangat kecil. Sedangkan kemurnian yaitu 3,02078%. Standar deviasi ini lebih besar, menunjukkan penyebaran yang lebih luas dibandingkan level hidrokarbon. Ini berarti bahwa beberapa sampel memiliki kemurnian yang cukup jauh dari rata-rata 92,16,05%. Dengan kesimpulan data kadar hidrokarbon lebih stabil dan seragam karena penyebarannya kecil. Sedangkan data kemurnian memiliki variasi yang lebih besar sehingga terdapat sampel dengan kemurnian yang lebih tinggi atau lebih rendah dari rata-rata secara signifikan. Selanjutnya, variance. Pada level hidrokarbon didapat nilainya 0,036%. Varians yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa kadar hidrokarbon dalam sampel sangat seragam dan konsisten. Sedangkan kemurnian, yaitu nilainya 9,125%, varians yang besar menunjukkan bahwa kemurnian dalam sampel bervariasi secara signifikan. Lalu kita masuk ke skewness. Interpretasinya level hidrokarbon yaitu 0,090%. Nilai ini hampir 0 yang berarti bahwa distribusi data kadar hidrokarbon hampir simetris tanpa kecenderungan ke kanan atau ke kiri. Sedangkan kemurnian yaitu nilainya 0,503%. Nilai skewness positif menunjukkan bahwa distribusi kemurnian sedikit condong ke kanan, yang berarti ada lebih banyak sampel dengan nilai kemurnian yang lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan grafik, yaitu tekan menu graphs. Lalu kita cari di sini bacaan scatter atau dot. Lalu kita pilih yang bagian simple scatter dan kita define. Kemudian kita pilih yang Y axis-nya itu dan X axis, di mana X axis diisi dengan level hidrokarbon dan Y axis diisi dengan kemurnian. Lalu oke. Nah, dapat dilihat berikut
grafik yang diperoleh berupa titik-titik, lalu kita klik 2 kali, kemudian kita pilih menu di atas kanan untuk menimbulkan garis yang linear dan juga nilai regresi linearnya. Kita close, kemudian kita silang, lalu kita kembali lagi ke grafik yang tadi. Nah, berikut dapat dilihat pada gambar grafiknya. Semakin tinggi nilai koefisien regresi, yaitu 14,95, maka semakin besar pengaruh X terhadap Y. Lalu grafik scatter plot ini menunjukkan pola titik-titik yang hubungan antara level hidrokarbon X dan kemurnian Y. Garis regresi linear menunjukkan tren umum hubungan antara X dan Y. Lalu koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,877 berarti 87,7%. Variabilitas dalam Y kemurnian dapat dijelaskan oleh level hidrokarbon. Model regresi sangat kuat karena nilai R kuadrat mendekati 1. Lalu untuk yang terakhir, yaitu kita masuk ke analyze, kemudian di situ kita mencari correlate dan Biavi rate. Di situ kita pilih keduanya untuk memindahkan ke bagian variabel. Jangan lupa kita checklistkan di bagian correlation person dan to tail, lalu OK. Nah, dapat dilihat pada tabel berikut hasil korelasi antara X dan Y, di mana koefisien korelasi person digunakan untuk mengukur hubungan linear antara dua variabel. Nilai korelasi berkisar antara min 1 hingga 1. Dapat dilihat interpretasi korelasi antara level hidrokarbon dan kemurnian. Koefisien korelasi personnya adalah 0,937. Nilai ini mendekati plus 1, menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat antara level hidrokarbon dan kemurnian. Artinya, semakin tinggi kadar hidrokarbon, maka semakin tinggi juga kemurnian. Signifikasi ini yaitu kecil 0,001 karena nilai p-value kecil dari 0,01, maka korelasi ini sangat signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Dengan kata lain, kemungkinan hubungan ini terjadi secara kebetulan sangat kecil. Dengan jumlah sampel atau N yaitu 20, analisis dilakukan berdasarkan 20 data sampel yang cukup untuk mengamati hubungan antara kedua variabelnya.